Asante tanadi santi rating kita yatha sara. Meskipun dari jauh, orang baik akan terlihat bersinar, bagaikan puncak pegunungan Himalaya. Tetapi, meskipun dekat, orang jahat tidak akan terlihat, bagaikan anak panah yang dilepaskan pada malam hari. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih pada Ibu Tri Lestari atas lantunan ayat suci dan baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki ke acara utama pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini narasumber kita yaitu Yang Mulia Biku Titanyano Mahantera, penahbisan Biku Upasampada, nama penahbisan Titayano, tempat penahbisan di Wat Boworanifes Wihara di Bangkok, Thailand, tanggal penahbisan 4 Juli 1999, pukul 9:23 waktu Indonesia bagian Barat. Nama penabis atau upadaya yaitu Prapuagama. Nama guru penahbisan atau Kamawacarya Tan Chaukun Pra Widura Damabon. Itu dia profil narasumber kita pada Ibu Titanyano Mahantera. Waktu dan tempat saya silakan kepada Bante. Oke, ya baik, kita mulai saja. Ya, minggu lalu kita sudah membahas sampai kalimat yang ketiga. Ya, jadi saya untuk ini saya pikir saya ulangi dulu membaca seluruh aliniannya. Ya, inilah para biku jalan ekayana untuk memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, mengakhiri penderitaan jasmani dan batin, mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana, yakni tempat sati padhana. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang mengatasi mengakhiri penderitaan jasmani dan batin. Kita sudah memberikan sejumlah contoh ya bagi mereka yang sudah mencapai hasil dari pelatihan Satipatthana ini, seperti Bante Tisa yang beliau mampu mengatasi penderitaan secara jasmani. Ya, kemudian juga diberikan contoh sejumlah biku yang karena latihan di tempat yang agak di alam terbuka sehingga sampai dimakan harimau, ya mereka juga mampu mengatasi penderitaan secara jasmani. Kemudian juga diberikan contoh tentang Bante Pitamala, itu seorang biku yang hidup ratusan tahun yang lalu di Sri Lanka. Bagaimana beliau juga setelah berhasil mempraktekkan Satipatthana dan mencapai kesucian sehingga mampu mengatasi penderitaan secara jasmani. Kemudian juga tentang penderitaan secara batin, diberikan contoh bagaimana ketika Dewasaka
mengetahui bahwa ajalnya sudah hampir tiba, ya, di mana sudah muncul sejumlah tanda-tanda bahwa beliau akan meninggal dari alam awatimsa, ya, sehingga timbul kegalauan dalam hati, dan akhirnya setelah bertemu dengan Sang Buddha membabarkan Dhamma, karena paraminya cukup bagus juga, sehingga dia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati, ya, dan berhasil mengatasi kegalauan hatinya itu, dan dia berhasil kembali terlahir di alam Tawatimsa dan tetap menjadi Dewa Saka. Kemudian juga diberikan contoh tentang Dewa Subrahma. Ya, Dewa Subrahma yang juga mampu mengatasi kegalauan hatinya, ya, karena melihat, ya, bahwa bidadari 500 bidadari yang biasanya mengelilinginya itu meninggal, ya, karena waktunya memang sudah tiba juga, ya, hidup sebagai dewa, dan di mana dia juga melihat bahwa dia bersama sisa 500 bidadari yang lain itu juga akan meninggal dalam waktu dekat. Nah, timbul kegalauan dalam hati, lalu setelah bertemu dengan Sang Buddha, setelah mendapatkan pembabaran Dhamma dari Sang Buddha, ya, beliau mencapai tingkat kesucian dan juga akhirnya mampu mengatasi kegalauan batinnya. Ya, jadi itulah yang kita bahas minggu lalu, ya, dukkha domanasanan atanggamaya, ya, yaitu mengakhiri penderitaan jasmani dan batin. Nah, malam ini kita akan lanjut ke kalimat berikutnya, yasa adigamaya, yaitu, ya, mencapai jalan yang benar, ya, nyaya, ya. Waktu mungkin kalian sering membaca Sangga Nusati, ya, kan ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati. Buddha Nusati itu adalah perenungan terhadap sifat-sifat Buddha, perenungan terhadap kualitas Buddha, ya. Anusati itu perenungan, ya, ya. Lalu Sangga Nusati, ya, di dalam Sangga Nusati dikatakan bahwa Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, lalu Uju Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Ya, Supatipano yang menapaki jalan secara baik, ya. Uju Patipano menapaki secara lurus, ya. Lalu Nyaya Patipano yaitu menapaki, ya, jalan secara benar, ya, ya. Jadi kata nyaya itu adalah artinya jalan yang benar. Apa yang dimaksudkan dengan jalan yang benar? Yaitu 8 jalan utama, 8 jalan Arya, atau istilah kerennya itu Arya Atangika Magga, ya. Kalau sebelumnya dikatakan ekayano maggo, magga, ya, magga yang di bagian depan dari alinea yang kedua ini, yaitu ekayano ayam bikawo maggo. Nah, magga di sini, sebentar saya magga di sini, ya, itu merupakan lokia magga, belum lokutara magga, ya. Tapi dalam konteks Yayasa Adigamaya, ya, di mana itu merujuk ke 8 jalan utama. Ini 8 jalan utama di sini masuk dalam kategori lokutara magga. Ya, jadi hati-hati. Ketika kita menemui istilah magga atau jalan,
ya, itu bisa jalan yang masih bersifat duniawi, ya, maksudnya itu kita masih dalam tahap latihan, belum mencapai kesucian, ya. Tapi kadang-kadang dalam konteks tertentu, marga atau jalan itu berarti kita sudah mencapai marga phala, jadi sudah mencapai kesucian. Jadi nyayasa adigamaya yaitu mencapai jalan yang benar, ya. Jalan di sini adalah lokutara marga, ya. Jadi kita sudah berhasil nih ceritanya, sudah berhasil berlatih satipatthana sehingga sudah berhasil untuk mencapai tingkat kesucian. Sehingga jalan di sini adalah jalan lokutara, ya, jalan yang sudah di atas keduniawian. Ya. Kemudian nibbanasa sacikiriyaya, ya, bisa mewujudkan nibbana atau merealisasikan nibbana sacikiriya, ya. Sacikiriya kalau bahasa Sanskertanya itu adalah saksi kiriya, saksi kriya, ya, saksi kriya. Saksi itu bahasa Sanskertanya itu saksi, bahasa Indonesia itu saksi, ya. Apa artinya saksi? Saaksi, aksi itu atau aksa itu adalah mata, dengan mata kepala sendiri, berarti kita menyaksikan sendiri nibbana, ya, kita mengalami sendiri nibbana, itu yang disebut sebagai nibbanasa sacikiriyaya. Dalam kata dikatakan, ya, yang dimaksudkan dengan sacikiriyaya itu adalah atta paccak kata yati, ya. Maksudnya itu adalah kita betul-betul menyaksikan sendiri, ya, nibbana itu, ya, paccak kata, ya, paccak kata. Kalau bahasa Sanskertanya pratyaksa. Nah, ini kembali lagi ada kata aksa, mata, ya. Prati itu berhadapan. Jadi kita dengan mata sendiri, ya, kita berhadapan dengan objek kita. Berarti kita memang menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, ya. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan nibbanasa sacikiriyaya adalah kita menyaksikan sendiri nibbana. Kita menyaksikan sendiri, kita mengalami sendiri nibbana, ya. Arti kata nibbana, ya, kalau kata nibbana sendiri itu bahasa Sanskertanya kan itu nirwana, ya. Seringkali saya suka menggunakan padanannya dalam bahasa Sanskerta, karena ketika kita mengkonversikan ke dalam bahasa Sanskerta, kita lebih bisa melihat, ya, etimologi, ya, dari kata tersebut, ya, asal dari kata tersebut, ya. Jadi kita ini apa? Jadi kita ini apa? Jadi nibbana artinya nirwana, ya, nirwana. Nir berarti tidak, ya, tidak. Wana, tidak ada wana. Apa itu wana? Dalam kata-kata dikatakan wana itu adalah tanha, ya. Jadi tanha ke nafsu. Biasanya Indonesia diterjemahkan nafsu keinginan. Jadi tanha itu kalau bahasa Sanskertanya itu tresna. Tresna itu artinya haus, ya. Saya biasanya terjemahkan tanha itu sebagai haus damba, mendambakan. Jadi seperti mendambakan sesuatu, menginginkan sesuatu, seperti orang yang sedang mengalami kehausan. Ya, kadang-kadang sekarang akhir-akhir ini tanha ini juga diterjemahkan sebagai ketagihan, ya. Tapi secara harafiah, ya, secara letterlek itu kata tanha itu berarti ini haus, ya. Jadi orang yang dilanda oleh tanha seperti orang yang sedang haus, ya, orang yang sedang haus, ya. Jadi ini jadi kata nibbana itu artinya
tidak ada lagi wana, tidak ada lagi tanha. Ya, seringkali kata nibbana itu juga disinonimkan dengan amata. Ya, amata. Amata itu bahasa Palinya. Ya. Kalau bahasa Sanskerta kembali lagi itu amerta, amerta. Ya, mungkin kita di Indonesia seringkali mendengar istilah amerta, air amerta. Merta itu artinya mati, ya mata mati, merta. Jadi amerta artinya tidak mati, air yang membuat seseorang itu tidak mati. Ya, jadi kata nibbana sendiri ya artinya tidak mati. Ya, kok tidak mati? Ya, karena bagi mereka yang sudah mencapai nibbana, ya terutama tingkat kesucian paling tinggi, tingkat kesucian arahat, maka itu dia tidak akan terlahir lagi dan tidak akan meninggal lagi. Ya, memang seseorang ketika mencapai arahat, ya dia tetap akan meninggal. Tapi setelah itu dia karena tidak terlahir lagi, sehingga dia dia tidak terlahir lagi sehingga tidak akan mengalami meninggal lagi, sehingga disebut amata. Ya, ya, jadi itu adalah kalimat yang terakhir dari alinea ini. Ya, jadi kita mengulang ya kembali ya. Jadi inilah para biku jalan ekayana. Ya, di mana bahasa Palinya ekayano ayam ikawe makbo, untuk memurnikan makhluk hidup. Ya, Saptanang Wisuddhiya, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, soka paridawanang, samatika maya. Ya. Ada versi yang lain, soka paridewanam. Ya. Saya menggunakan versi dari Bante Ananda Joti, Bante Analayo. Ya. Bante Analayo, ya, di mana beliau menggunakan istilah paridawanang. Ya. Kemudian mengakhiri derita jasmani dan batin, dukkha domanasanang atanggamaya, mencapai jalan yang benar, nyayasa adigamaya, mewujudkan nibbana, ya, nibbanasa sacikiriaya, ya, yakni 4 satipatthana, yatidang cattaro satipatthana. Nah, sekarang berikut kita akan menjelaskan tentang kata satipatthana. Ya, tapi sebelum itu, ya, kita ini dulu merangkum dulu secara keseluruhan. Jadi dalam paragraf ini, dalam alinea ini, Sang Buddha dia menjelaskan dulu, ya, sebelum menjelaskan secara terperinci bagaimana berlatih tentang satipatthana ini, beliau ini dulu sebentar. Beliau menjelaskan dulu apa tujuan kita berlatih satipatthana. Untuk apa kita berlatih satipatthana? Untuk apa kita berupaya untuk berlatih satipatthana ini? Ya, jadi oleh karena itu ya beliau menyatakan bahwa dengan berlatih satipatthana ini maka ya kita akan terbebas ya dari kesedihan, terbebas dari ratap tangis, terbebas dari penderitaan secara jasmani, penderitaan secara batin, ya, dan maka kita akan jadi kita akan terbebas dari 4 kemalangan ini, ya, 4 kemalangan, yaitu kesedihan, ratap tangis, penderitaan secara jasmani, dan penderitaan secara batin. Jadi kita terbebas dari 4 kemalangan ini, ya, 4 kemalangan dalam bahasa Pali upadawa, ya. Kemudian, ya, di samping itu kita juga bisa mendapatkan 3 keutamaan, yaitu ya wisuddhi, kita
kita mampu memurnikan batin kita. Kita mampu mencapai jalan yang benar, ya, dan kita mampu mencapai nibbana, ya. Jadi ada 4 hal, ya, yang bisa kita lenyapkan, ya, kalau sudah berhasil mempraktekkan Satipatthana, ya, 4 hal kita lenyapkan, lalu kita mendapatkan 3 keutamaan, 3 keistimewaan. Keempat hal yang ditanggalkan, kesedihan, ya, ratap tangis, ya, penderitaan secara jasmani, dan penderitaan secara batin. 3 keutamaan yang kita dapatkan yaitu kemurnian, ya, murni, memurnikan diri kita dari kotoran batin, lalu mencapai jalan yang benar, ya, yaitu merealisasikan 8 jalan utama, karena ini merupakan lokutara, ya, lalu menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri nibbana, ya. Jadi itu dalam alinea ini Sang Buddha, ya, memaparkan, ya, manfaat dari praktek Satipatthana ini. Oke, nah sekarang kita akan menjelaskan kembali kata Satipatthana. Waktu awal-awal pembahasan tentang sutta ini, saya sudah sempat menyinggung sedikit tentang arti kata Satipatthana, ya. Waktu itu saya juga jelaskan bahwa nanti di belakang kita akan jelaskan lagi lebih terperinci tentang kata Satipatthana ini, ya. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa oleh Bante Buddhaghosa, beliau lebih cenderung memotong kata Satipatthana ini menjadi 2 bagian, yaitu kata sati dengan patthana. Sedangkan Bante Analayo, ya, beliau lebih suka memotong kata ini menjadi sati upatthana, ya, sati upatthana, ya. Kenapa? Karena versi Sanskertanya seperti upastana, ya, seperti upastana. Sekarang kata patthana dulu. Kita menjelaskan kata patthana atau penjelasan Satipatthana, ya, secara komentar dulu, ya, secara kitab komentar dulu menurut versi Bante Buddhaghosa. Jadi kata Satipatthana ini, patthana di sini itu adalah gocara, ya. Jadi gocara itu secara harafiah artinya tempat sapi menggembalakan tempat menggembala sapi, tempat sapi mencari makanannya, ya. Jadi Satipatthana artinya sati gocara, ya. Berarti patthana di sini adalah tempat mengembaranya sapi, ya, tempat sapi keluyuran begitu. Kemudian arti kata patthana yang lain itu adalah tempat, ya. Biasanya kan kita terjemahkan kata Satipatthana itu sebagai landasan sati, ya, landasan. Jadi itu sebagai suatu tempat untuk menegakkan sesuatu, ya. Patiha itu artinya menegakkan, ya. Jadi Satipatthana bisa juga diartikan sebagai tempat, ya, tempat di mana kita menegakkan sapi, ya, tempat di mana kita menegakkan sapi. Kemudian, ya, kata patthana itu juga bisa berarti tempat di mana kita melakukan suatu upaya, ya. Kemudian, ya, patthana
bisa juga berarti bahwa yang seyogianya kita upayakan, yang seyogianya kita kembangkan, yang seyogianya kita memulai. Ya, mungkin kalian agak bingung tentang apa ini. Pada rasanya, ya, pada rasanya itu kata patthana, satipatthana itu bisa dibagi menjadi dua kelompok tafsiran. Kata patthana itu sebagai apa? Sebagai suatu tempat, ya. Dan ketika itu dia diterjemahkan sebagai suatu tempat, ya, placements, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu placements atau basis atau foundations, ya, landasan, ya, sebagai landasan untuk menegakkan sati, ya. Jadi ada 4 landasan untuk menegakkan sati, ya. Itu kalau bahasa Sanskertanya itu, kalau pemotongannya itu sati tambah patthana, itu bahasa Sanskertanya patthana itu prasthana. Mungkin kalian pernah dengar ada satu kitab Abhidhamma yang namanya patthana, ya. Patthana itu di Sanskerta juga ada padanannya, itu prasthana, ya. Jadi itu artinya itu tempat untuk memulai, tempat untuk mulai mengembangkan, ya. Kemudian, ya, cara pemotongan yang kedua adalah sati tambah upasthana, ya. Upasthana di sini artinya menghadirkan, ya, menghadirkan. Jadi 4 cara untuk menghadirkan sati, ya. Jadi kalau kita rangkum, ya, biasanya itu terjemahan Inggrisnya itu, ya, satipatthana itu kadang ada yang terjemahkan itu sebagai the foundation of mindfulness, ya. Foundation di sini adalah the object used to gain mindfulness, ya. Atau bisa juga, ya, kata satipatthana diterjemahkan, ya, ini menurut Bante Analayo, ya, Bante Ananda Joti, itu adalah ways of attending to mindfulness, ya, cara menghadirkan sati, ya, 4 cara untuk menghadirkan sati. Lalu, ya, bisa juga, ya, diterjemahkan the presence of mindfulness, ya, yaitu the mental qualities coexistent with or antecedent to mindfulness. Atau bisa juga penegakan, ya, 4 cara penegakan sati, the establishment of mindfulness atau the arousing of mindfulness, ya. Jadi ada, ya, kita rangkum, ya, pada rasanya ada dua cara untuk menafsirkan kata satipatthana ini, ya, yaitu sebagai landasan, ya, sebagai landasan untuk menegakkan sati, ya. Atau cara yang kedua adalah 4 cara untuk menghadirkan sati, ya. Kedua tafsiran ini, ya, bisa dibenarkan, ya, oke-oke saja, ya. Jadi oke, kita lanjut, ya. Jadi kalau satipatthana ini, ya, dia sebagai jalan, dia satu, ya, dia tunggal, ya. Tapi kalau berdasarkan objeknya, ya, 4 objek dari penegakan sati ini, maka dia bisa dibagi menjadi 4, ya. Dia bisa dibagi menjadi 4, ya. Kemudian, ya, jadi latihan satipatthana ini sangat penting. Misalnya di dalam Samyutta Nikaya, Sambuddha mengatakan, ya, 4 satipatthana apabila dikembangkan, ya, maka kita akan mendapatkan, ya, 7 faktor pencerahan, ya, 7 faktor pencerahan, ya. Misalnya, ya,
Sati, UPK, lalu Pasadi, ya, dan lain sebagainya, Dhamma Wicayo, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya. Jadi 4 Satipatthana itu adalah kaya nupassana, wedana nupassana, lalu citta nupassana, dhamma nupassana. Ya, jadi ada 4. Ya. Nah, menurut buku komentar, kenapa 4? Kenapa bukan 3? Mengapa bukan 5? Ya. Nah, menurut buku komentar, karena pada dasarnya itu manusia itu bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar. Satu yang dikuasai oleh nafsu keinginan, satu tipe lagi orang yang dikuasai oleh pandangan salah. Orang yang dikuasai oleh pandangan salah, di sini carita, itu orangnya itu secara tanya cukup maju, ya. Secara analitis dia cukup maju. Orangnya itu suka berpikir, suka melakukan spekulasi, ya. Biasanya itu orang-orang intelektual itu seperti ini, yaitu dikicarita, ya. Dia banyak sekali ide, banyak sekali pemikiran, ya. Jadi pada dasarnya ada 2 tipe manusia, ya. Satu dikuasai oleh tanha, ya. Satu dikuasai oleh pandangan salah karena dia suka berpikir, ya. Dia banyak ide, ya. Nah, khusus mereka yang dikuasai oleh nafsu keinginan atau tanha, itu bisa dikelompokkan lagi menjadi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang batinnya itu agak tumpul, sama satu lagi batinnya agak tajam, ya, yaitu batin yang tajam artinya memiliki panjang yang lebih tinggi, ya. Jadi khusus untuk mereka yang lebih dikuasai oleh tanha dan agak tumpul batinnya, maka objek yang lebih cocok untuk dirinya adalah pengamatan terhadap jasmani, kaya nupassana, ya. Anupassana di sini saya terjemahkan sebagai pengamatan, ya. Seringkali terjemahan Inggrisnya itu kontemplasi, ya. Kata kontemplasi dalam bahasa Inggris sebetulnya bisa ditafsirkan 2 macam. Sebagai perenungan, tapi bisa juga kontemplasi di sini, contemplate, itu bisa juga berarti kita mengamati. Jadi supaya tidak timbul penafsiran ganda, ya, saya lebih suka menerjemahkan kata anupassana di sini itu sebagai pengamatan terhadap jasmani, ya. Jadi bagi mereka yang dikuasai oleh tanha, ya, dan batinnya agak tumpul, ya, dikatakan objek yang lebih cocok itu adalah pengamatan terhadap jasmani. Bagi mereka yang dikuasai oleh tanha, tapi batinnya itu lebih tajam, panjangnya sedikit lebih bagus, maka, ya, dia cocok untuk melakukan pengamatan terhadap perasaan, wedana nupassana, ya. Mengapa? Karena untuk yang orang seperti itu yang batinnya itu lebih tajam, dia mampu mengamati sesuatu yang lebih halus, ya. Kalau jasmani sama perasaan, ya, kita bandingkan kedua hal ini, jasmani sama perasaan itu lebih halus, objeknya itu lebih halus, ya. Jadi terutama bagi mereka yang pemula biasanya itu lebih cocok untuk mengamati jasmani dulu. Lalu setelah berlatih sekian lama, baru ini dicoba untuk mengamati perasaan. Karena kalau biasanya langsung mengamati sesuatu yang lebih halus, ya, maka itu agak sulit, ya. Sama seperti kita berlatih memanah, ya, memanah, ya. Sebagai seorang pemula biasanya itu
sasaran dari memanah itu harus lebih besar, harus lebih dekat, ya. Karena kalau langsung objeknya itu sasarannya itu kecil, lalu jauh lagi, itu pasti, ya, kita akan selalu meleset. Tapi kalau latihannya mulai dari objek yang lebih besar, lebih dekat, lalu pelan-pelan ya ditarik makin jauh begitu, baru kita bisa mengalami kemajuan yang lebih baik. Jadi untuk tahap pertama biasanya memang ya, untuk latihan satipatthana ini itu kita melakukan pengamatan terhadap jasmani dulu, karena itulah yang paling gampang. Lalu setelah itu baru kita mulai mencoba untuk mengamati perasaan. Ya. Kemudian ya bagi mereka yang dikuasai oleh pandangan salah, ya dikkicarita, ya orangnya suka berspekulasi, itu bisa dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, ya, yaitu ya orang yang dikuasai oleh pandangan salah dan batinnya itu agak tumpul dalam hal ini, ya, maka objek yang lebih cocok bagi dirinya itu adalah melakukan citta nupassana, melakukan pengamatan terhadap batin, ya, melakukan pengamatan terhadap pikiran, ya. Jadi kemudian bagi mereka yang batinnya tajam, untuk kategori dikkicarita, untuk kategori mereka yang lebih dikuasai oleh pandangan salah tapi batinnya tajam, panjangnya lebih tinggi, ya, maka ya, objek yang lebih cocok adalah dhamma nupassana, ya, pengamatan terhadap dhamma, ya. Jadi kalau dibandingkan citta sama dhamma itu ya pengamatan terhadap citta itu kita tidak perlu terlalu cermat untuk mengamatinya, ya, tidak perlu terlalu cermat, ya, walaupun sebetulnya tetap ada perlu ketajaman, tapi ini dibandingkan sama dhamma nupassana itu secara relatif itu tidak perlu terlalu cermat. Sedangkan untuk dhamma nupassana, karena kita melakukan dhamma wicaya, ya, kita harus mampu memilah-milah dhamma ya, secara cermat begitu, ya. Jadi lebih besar, ya. Kita harus ya mengamati secara seksama, ya, masing-masing fenomena yang berbeda-beda. Ya, jadi ini sebabnya mengapa ada 4 satipatthana, bukan 3 satipatthana atau 5 satipatthana atau 1 satipatthana, ya, karena manusia pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 4 tipe ini, ya. Kemudian menurut kitab komentar, ya, pembagian secara 4 ini juga ya bisa ya dicari sebab dari sudut pandang yang lain, ya. Bagi ya manusia kembali lagi dibagi menjadi 2 kelompok. Mereka yang mau menapaki jalan samatha dan mereka yang mau menapaki jalan vipassana. Bagi mereka yang mau menapaki jalan samatha, ya, maka itu juga bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang batinnya tumpul dan batinnya itu agak tajam, ya. Bagi mereka yang mau menapaki jalan samatha dan batinnya agak tumpul, ya, maka objek yang cocok bagi mereka itu adalah ini, kaya nupassana, ya, karena pengamatan terhadap jasmani itu tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Kaya itu merupakan nimitta yang tidak terlalu sulit, ya, untuk diamati, ya. Jasmani merupakan
tanda-tanda yang tidak terlalu sulit untuk diamati. Kemudian bagi mereka yang mau menapaki samatha, ya, jalan samatha dan batinnya itu agak tajam, ya, maka ya objek yang cocok itu adalah wedana nupassana, ya, wedana nupassana. Jadi apa? Ya, itu untuk tipe orang seperti itu. Ya. Kemudian bagi mereka yang mau menapaki jalan vipassana dan kalau batinnya itu tumpul, maka objek yang cocok itu adalah citta nupassana. Sedangkan bagi mereka yang batinnya tajam, maka objek yang cocok itu adalah dhamma nupassana. Ya. Oke, itu alasan yang lain mengapa itu ada 4 satipatthana, bukan 3 satipatthana atau 5 satipatthana atau 6 satipatthana. Ya. Kemudian ya penjelasan yang lain lagi. Kenapa? Ya. Kenapa satipatthana itu dibagi menjadi 4 macam? Ya. Nah, dikatakan itu juga untuk melepaskan 4 vipalasa, ya, 4 persepsi kita yang terjungkir balik, ya. Apa itu 4 persepsi yang terjungkir balik? Yaitu sesuatu yang sebetulnya sifatnya itu asubha, sifatnya itu menjijikkan, tapi oleh orang-orang yang batinnya masih diliputi oleh kotoran batin, maka ya hal-hal yang menjijikkan itu dia melihat sebagai sesuatu yang bagus. Ya, hal-hal yang bersifat dukkha dikatakan, oh ini menyenangkan. Hal-hal yang sifatnya anicca dia melihatnya sebagai sesuatu yang tetap tidak berubah. Hal-hal yang sifatnya anatta, ya, tanpa atta, maka dia melihatnya itu sebagai sesuatu yang mengandung atta. Ya, jadi ini adalah 4 pandangan yang terjungkir balik, 4 persepsi yang terjungkir balik. Saya ulangi, sesuatu yang bersifat asubha, yang menjijikkan, itu dia lihat sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bagus. Ya. Sesuatu yang bersifat dukkha, itu dia lihat sebagai menyenangkan. Sesuatu yang bersifat anicca, tidak kekal, dia melihatnya itu sebagai sesuatu yang tetap tidak berubah. Sesuatu yang bersifat anatta, ya, tiada atta, maka dia melihatnya sebagai atta. Itulah 4 pandangan atau persepsi yang terjungkir balik. Nah, jadi untuk mengatasi 4 persepsi yang terjungkir balik ini oleh Sang Buddha, ya, diajarkanlah 4 satipatthana. Dengan melakukan pengamatan terhadap jasmani, kaya nupassana, maka nanti ya secara perlahan-lahan ya persepsi kita yang terjungkir balik, yang semula menganggap sesuatu yang menjijikkan itu sebagai sesuatu yang bagus, nanti kita akan mengembalikan ke persepsi yang benar, ya, yaitu yang menjijikkan itu sebagai yang menjijikkan, ya, dengan melakukan pengamatan terhadap jasmani, ya, dan ya jadi kaya nupassana itu mampu mengatasi ya terjungkir baliknya pandangan kita, pandangan salah kita atau persepsi kita terhadap asubha, ya. Jadi kita mampu dikembalikan ke persepsi yang benar, yaitu sifat asubha. Lalu dengan mengamati wedana, ya, pengamatan terhadap perasaan, maka ya kita akan terbebas dari persepsi yang salah bahwa sesuatu yang dukkha, sifatnya dukkha, itu kita anggap sebagai menyenangkan. Kemudian dengan melakukan pengamatan terhadap batin, ya, kita akan mampu melihat anicca.
Dengan melakukan pengamatan terhadap dhamma, maka kita akan mampu melihat anatta. Ya, ya. Jadi pengamatan terhadap jasmani membuat kita itu mampu melihat asubha. Pengamatan terhadap perasaan membuat kita mampu melihat dukkha. Ya, pengamatan terhadap cita, batin, membuat kita mampu melihat anicca. Pengamatan terhadap dhamma membuat kita mampu melihat anatta. Ya, jadi itu kira-kira tujuan dari latihan 4 satipatthana ini. Ya, kenapa bukan 3, bukan 5, tapi 4? Ya itu untuk membenarkan ya pandangan kita atau persepsi kita yang terjungkir balik. Ya. Oke, berikut ya, sebetulnya menurut Netipakarana, sebuah kitab yang kalau nggak salah di Myanmar itu juga dikategorikan sebagai Tipitaka, tapi di Thailand ini kitab ini tidak termasuk ya. Jadi masih ada lagi penjelasan yang lain kenapa 4 ini. Ya, kita nggak usah terlalu panjang lebar di sana. Ya. Nah, jadi secara rangkuman, ya, bahwa dalam hal ya penegakan sati itu jalannya itu tunggal, ya sama saja. Dari walaupun ada 4 satipatthana, sama-sama. Semuanya itu adalah menegakkan sati. Sehingga kita bisa mengatakan itu adalah jalan yang tunggal. Ya, hanya satu jalan saja. Ya, hanya satu jalan, yaitu jalan dengan menegakkan sati. Ya. Kemudian, ya, dalam hal pencapaian, ya, yaitu pencapaian nibbana, itu juga sifatnya itu jalannya tunggal, yaitu hanya mengarah ke satu tujuan. Ya, ya. Jadi dari segi pencapaian itu juga hanya satu, ya, yaitu mengarah ke satu tujuan saja, yaitu ke nibbana. Ya. Tetapi dalam hal objek dari penegakan sati ini, maka itu bisa dibagi menjadi 4. Ya. Jadi sama diberikan perumpamaan. Sama seperti ada sebuah kota. Ya. Zaman dulu itu yang namanya kota itu biasanya di pinggirannya itu ada dinding kota. Ya. Jadi sebuah kota itu supaya tidak diserang oleh musuh, biasanya dipagari dengan dinding yang tebal dan dinding yang tinggi supaya musuh tidak mudah untuk menyerang masuk ke kota besar tersebut. Jadi ibaratnya itu menurut buku komentar, ibaratnya itu ada sebuah kota, dia mempunyai 4 gerbang. Ya, dia mempunyai 4 gerbang. Ya. Jadi untuk masuk ke kota ini, ya, orang bisa melalui gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan, gerbang utara. Ya. Jadi ini untuk mengatasi 4 persepsi yang terjungkir balik. Saya juga akan memberikan sejumlah sumber dalam bahasa Mandarin, ya. Kalau menurut Mahapratnya Paramita, itu berupa sebuah sastra, ya, dari Mahayana, itu juga dikatakan bahwa kenapa ya ada 4 satipatthana, tujuannya itu untuk ya melihat bahwa jasmani ini sifatnya itu asubha, untuk melihat bahwa perasaan ini sifatnya itu dukkha, untuk melihat batin ini sifatnya anicca, untuk melihat dhamma itu sifatnya
Anata, sehingga ya dibagilah menjadi 4 satipatthana. Ya, jadi dikatakan ya, bagi mereka yang belum mencapai magga dalam hal ini lokutara dhamma, ya, lokutara magga, ya, maka orang masih yang belum mencapai lokutara dhamma, maka ini mereka masih diliputi oleh 4 pandangan yang terjungkir balik ini, ya, sehingga dengan ya latihan 4 satipatthana ini ya vipassana ini bisa diatasi. Oke, nah sekarang kita kembali ke 4 gerbang dari sebuah kota. Ya, jadi jadi ceritanya ada satu kota yang mempunyai 4 gerbang. Ya, orang-orang ya dari arah timur ya mendatangi kota ini. Ya, ibaratnya itu orang yang ini menapaki ya 8 jalan utama. Lalu dengan membawa barang-barang ya, lalu dia memasuki kota tersebut melalui gerbang timur. Ya, gerbang timur. Nah, itu ibaratnya itu orang yang ingin ya mencapai ya, orang yang ingin mencapai 8 jalan utama ya yang sifatnya itu lokutara, itu dia berlatih ya kaya nupassana. Ya, ada lagi yang bisa lewat jalur selatan, yaitu Wedana nupassana. Ada lagi yang lewat jalur barat, yaitu Citta nupassana. Ada lagi yang lewat jalur utara, gerbang utara, ya, yaitu lewat melalui Dhamma nupassana. Ya, tapi ya masing-masing jalur ini ya, walaupun orang masuk melalui gerbang timur, tapi dia tetap akhirnya dia akan sampai ke pusat kota, yaitu Nibbana. Walaupun dia melalui jalur gerbang barat, dia juga akan ya masuk sampai ke pusat kota juga, yaitu Nibbana. Ya, jadi perumpamaan tentang gerbang kota ini ya bahwa menunjukkan bahwa ya dengan kaya nupassana seseorang juga bisa mencapai nibbana. Dengan citta nupassana seseorang juga bisa mencapai nibbana. Kira-kira begitu ya. Jadi dengan 4 satipatthana ini ya bisa masing-masing bisa menuntun seseorang untuk mencapai nibbana. Ya, jadi kaya nupassana itu ya nanti di dalam Mahasatipatthana Sutta ini kita akan melihat ada 4 cara untuk melakukannya, 14 cara untuk melakukannya, ya khusus untuk kaya nupassana. Lalu kalau untuk Wedana nupassana ada 9 cara untuk melakukannya. Kemudian Citta nupassana ada 16 cara. Lalu Dhamma nupassana ada 5 cara untuk melakukannya. Ya, nanti masing-masing itu seperti apa nanti di belakang kita akan menjelaskannya. Ya, oke. Jadi selesai sudah ya kita membahas alinea yang kedua. Ya, alinea yang kedua dari Mahasatipatthana Sutta ini. Ya. Oke, ya saya pikir untuk hari ini sampai di sini saja dulu. Ya, minggu depan kita akan lanjut ke alinea yang ketiga. Baik. Ya.
Baik Bante, terima kasih Bante. Ya, baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bante untuk Ya. penjelasan dan pemaparannya. Sepertinya sudah ada yang raise hand, Bante, yang mengikuti kita di dalam sesi pada malam hari ini. Ini ada sepertinya Pak Yusuf nih dari tadi sudah raise hand. Iya, mungkin ingin langsung bertanya kepada Bante, gitu. Baik, untuk Pak Yusuf, silakan disampaikan pertanyaannya. Wandami Bante, Ya. saya sangat mengenal Bante nih, termasuk Ya, pengagum yang dari Bante. Guangzhou ya. Xiamen, China, Jungko. Oh, Xiamen ya, Xiamen. Ya. Betul. Ini Bante tentang Satipatthana. Saya pernah mendengar yang dimana pandangannya ini berbeda dengan Bante. Makanya saya ingin bertanya untuk mendapatkan pencerahan dari Bante. 4 nupasana ini, menurut pandangan Bante, yaitu dari masing-masing nupasana, ini bisa mencapai nibbana, yang dalam arti tertinggi adalah tingkatan arahat. Tapi saya pernah mendapatkan pandangan dari orang yang lain. Dia mengatakan kaya nupasana ini hanya mencapai sotapanna. Untuk mencapai sakadagami ini harus wedana nupasana. Untuk mencapai anagami ini harus cita nupasana. Dan arahat ini dhamma nupasana. Jadi satu step itu. Dari kaya nupasana, setelah mencapai tingkat sotapanna, kemudian tingkat selanjutnya itu wedana nupasana, sehingga mencapai sakadagami. Setelah mencapai sakadagami, ditingkatkan ke cita nupasana, sehingga mencapai anagami. Kemudian ditingkatkan ke dhamma nupasana, hingga mencapai tingkatan arahat. Nah, pandangan ini, berbeda dengan pandangan Bante, yang mengatakan dengan kaya nupasana saja itu bisa mencapai arahat. Dengan wedana nupasana saja bisa mencapai arahat. Nah, mohon pencerahan dari Bante, dan saya mohon maaf kepada teman-teman dan Bante kalau yang saya dengar ini pandangannya berbeda dengan Bante. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf untuk pertanyaannya. Ya, saya perlu melakukan sedikit koreksi. Ini bukan pandangan saya. Jadi yang tadi saya mengatakan itu bisa dengan kaya nupasana bisa mencapai nibbana, itu menurut buku komentar. Itu kan dalam buku komentar dikatakan dia memberikan perumpamaan bahwa nibbana itu seperti pusat kota. Ya, lalu pendekatan secara kaya nupasana, wedana nupasana itu seperti sebuah gerbang kota. Ada gerbang kota timur, barat gitu. Jadi itu menurut kitab komentar. Ya, jadi bukan pandangan pribadi saya. Tapi kalau dari praktek saya secara pribadi, ya kalau menurut saya itu biasanya itu kombinasi dalam kenyataan dalam kenyataannya itu kita sulit untuk hanya mempraktekkan satu saja, ya. Jadi kalau untuk saya pribadi saya lebih cenderung ya kadang kaya nupasana, kadang wedana nupasana, kadang cita nupasana, ya. Jadi ini kita biasanya itu kombinasi kalau menurut saya. Jadi kalau hanya dengan satu jalur saja itu agak memang terus terang saya belum melihatnya. Ya. Kalau misalnya kaya nupasana, salah satu contoh dari kaya nupasana itu adalah anapanasati. Nah, kira-kira ada nggak yang
hanya dengan anapanasati saja itu dia bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Sepertinya ada loh, sepertinya ada. Ya, tapi ya kembali lagi bahwa kalau untuk saya pribadi biasanya saya kombinasi. Kemudian dari tadi pembagian tipe-tipe manusia itu juga kalau menurut saya kadang-kadang itu dalam kenyataannya itu tidak sesimpel itu. Manusia itu bisa dibagi menjadi 4 tipe seperti itu. Kadang-kadang jauh lebih kompleks. Ya, manusia yang kita hadapi itu jauh lebih kompleks. Itu kira-kira Pak Yusuf yang bisa saya berikan jawabannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, silakan. Saya kembali ke moderator lagi. Ya, silakan. Ya, silakan moderator. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf tadi. Kasih juga Bante untuk penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin tanyakan juga kepada Bante mengenai Asati Panasuta ini, ya, alinea kedua yang dibahas pada malam hari ini. Silakan bisa langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Oh, ada upacarika mewah. Ya, upacarika mewah gitu, silakan. Bante, nama budaya Bante, saya dari Kota Tangerang Bante. Dalam kasus Menteri Santate itu termasuk pengembangan satipatthana yang tidak disengaja atau apa Bante? Dan arahnya termasuk ke dhamma pengembangan itu juga Bante ya. Di luar Wedana atau gimana Bante? Sehingga beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Dalam literatur yang saya baca tidak dijelaskan secara rinci lewat jalur apa beliaunya itu mencapai kesucian. Pokoknya begitu mendengarkan pembabaran dhamma dari Sang Buddha, ya, langsung mencapai tingkat kesucian paling tinggi, mencapai arahat. Saya pikir ya mungkin kita bisa kadang berpikir kenapa ya di dalam Tipitaka atau dalam kitab komentar seringkali dikatakan orang-orang tuh mereka hanya mendengarkan satu syair dari Sang Buddha saja atau hanya mendengarkan khotbah Sang Buddha sebentar saja itu sudah langsung mencapai kesucian. Sedangkan kita ini ya mungkin tiap hari membaca kitab suci ya, tiap hari mendengarkan ceramah-ceramah kok tidak mencapai kesucian. Nah, mungkin itu bisa kita katakan itu karena parami masing-masing yang berbeda-beda, ya, yaitu bekal-bekal, ya, bekal-bekal untuk pencerahan kita itu yang masing-masing itu berbeda-beda, ya, atau karma lampau kita yang berbeda-beda. Jadi mereka memiliki karma lampau yang lebih baik sehingga baru diklik sedikit saja sudah langsung bisa mencapai kesucian. Ya, kita ini sudah dipukul-pukul tetap tidak mencapai juga. Ya, jadi kembali lagi ke kasus Menteri Santati itu. Ya, beliau melalui Kayanupasana atau Wedananupasana atau Citanupasana atau Dhammanupasana persisnya saya sendiri juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu. Ya, karena saya belum membaca. Ada ungkapan dari cerita-cerita yang saya baca tadi itu yang menyatakan dia lewat jalur mana. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih Bante. Sadu. Ya. Terima kasih host. Selamat malam.
Ya, terima kasih pada Pak Mewah atas pertanyaannya. Ya, kami masih membuka kesempatan ya Bante ya untuk para partisipan untuk bertanya. Oke, kami mengundang para partisipan untuk bertanya secara langsung maupun melalui raise hand ataupun melalui kolom chat yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ya, bisa jadi mungkin penjelasannya itu sangat bagus, sangat terperinci sehingga tidak ada lagi pertanyaan. Baik. Jadi langsung para partai, wah ini sepertinya ada yang ingin bertanya. Bapak baru bergabung ini Saudara Herian. Mungkin. Oh, hanya baru bergabung. Oke. Baik, kita masih menunggu. Mungkin Bante sambil menunggu pertanyaan, mungkin Bante mau memberikan closing statement atas apa yang disampaikan pada malam hari ini, Bante. Ya, jadi malam ini kita sudah selesaikan ya, alinea yang kedua, di mana itu Sang Buddha ya sebelum memberikan penjelasan secara detail ya cara-cara untuk berlatih satipatthana ya beliau menjelaskan dulu mengapa kita perlu berlatih satipatthana, tujuannya apa, manfaat apa yang bisa kita dapatkan. Jadi dengan mengetahui manfaat yang bisa kita dapatkan ya diharapkan ya orang menjadi bersemangat untuk berlatih empat satipatthana ini. Ya, hari ini kita sudah selesaikan itu. Ya, minggu depan ya kita akan mulai masuk ke cara berlatih, tapi itu masih secara umum saja, belum detail. Ya, masing-masing kayak nupasana, bagaimana kita nupasana, tapi itu secara garis besar juga. Masih garis besar, karena ini masih dalam bab sejenis ringkasan begitu, ya belum masuk detail. Ya. Wah, menarik sekali nih Bapak dan Ibu saudara-saudari Dhamma. Minggu depan jadi Bante ya sudah mulai mungkin sedikit mempraktikkan ya Bante ya. Oke, baik kalau begitu juga karena waktu juga sudah malam dan Bante juga sudah memberikan closing statement. Bante berkenan untuk kita pada malam hari ini melakukan pelimpahan jasa Bante atas jasa-jasa kebajikan yang telah kita buat di hari ini dan juga malam ini. Kami memohon kepada Bante untuk kan parita patidana Bante. Ya, baik saudara-saudari sekalian. Ya, pada malam ini kita sudah mengumpulkan sejumlah jasa-jasa kebajikan, ya, di mana kita sudah memberikan penghormatan kita kepada Tiratana, sudah mendengarkan pembabaran Dhamma, lalu kita juga sudah melakukan diskusi Dhamma, ya itu dikatakan menghasilkan jasa kebajikan. Nah sekarang jasa kebajikan ini kita juga limpahkan ke para leluhur, sanak famili yang sudah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, malu-malu yang berada di sekitar tempat tinggal, tempat kerja, tempat usaha kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah kita dapatkan sejauh ini. Semoga semuanya mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga semuanya maju dalam kami. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yananya nikatani me tesanca bhagino hontu sattananta pamanaka yetiya gunawanta ca maihang mata pita dayo dikkame japya dikkhawa anya
tasmi te bumma catu yonika pance kacatu kara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan te sayang ye cimana pajananti dewa te sandiwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kema padanca papuntu tesa sasijatang subha sadu sadu sadu. Terima kasih Bante atas parita patidananya, bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua. Setelah akhir dari bedah suta pada malam hari ini, semoga kita semua semakin belajar untuk memahami apa dari yang disampaikan oleh Pak. Akhir kata kepada yang luhur biku sangka, yang luhur sama nera atas silani, rama-ramani, Bapak Ibu saudara-saudari semua, saya selaku host pada malam hari ini mengakhiri bedah suta pada malam. Oti hotu namo buddhaya. Terima kasih Bante dan terima kasih kepada para. Ya baik, saya live ya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah bergabung. Sukihotu, Namo Buddhaya.